Oke, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengertian esai akademik. Oke, kita langsung saja. Saya seperti biasa akan menjelaskan esai akademik secara singkat terlebih dahulu. Habis itu kita akan menjelajahi ke dalamnya lebih detail lagi. Oke, esai akademik adalah jenis komunikasi tertulis yang menjelaskan sudut pandang atau opini dari sebuah pertanyaan terkait satu gagasan atau topik di dalam konteks diskusi yang lebih luas dalam sebuah komunitas akademik yang memberikan batasan logis yang jelas. Tidak ada satu gagasan atau sudut pandang yang memiliki kebenaran mutlak dalam diskusi intelektual. Meskipun ada beberapa pandangan yang mungkin lebih baik dibanding pandangan lain, dilihat dalam cara menjawab suatu pertanyaan. Kita dapat menyampaikan gagasan dalam beragam sudut pandang. Seberapa baik kita menjelaskan jawaban akan mempengaruhi seberapa baik kita menuliskan tulisan kita. Nah, di sini terdapat 3 prinsip utama dalam menuliskan tulisan akademik yang bisa disingkat dengan 3K. Oke, apa yang pertama? Kreativitas, konvensi, dan kejelasan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3K ini. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama, kreativitas. Kreatif dalam menulis tulisan akademik bermakna mengambil posisi atau sudut pandang baru dalam isu dan masalah yang lama. Di sisi lain, menuliskan topik yang hanya dipahami oleh penulis umumnya kurang dapat diterima. Selalu posisikan tulisan kita sebagai bagian dari diskusi yang saat ini sedang berlangsung di komunitas intelektual. Untuk itu, memiliki posisi atau sudut pandang yang baru dalam isu yang sedang ramai diperbincangkan dapat memberikan sisi kreativitas dalam kesegaran dalam memperkaya diskusi di komunitas intelektual. Kita lanjut yang kedua, yaitu konvensi. Sama halnya dengan bagaimana dalam diskusi dikelilingi dan diilhami oleh norma-norma sosial. Tulisan akademik juga dikelilingi dan diilhami oleh konvensi atau norma-norma yang membangun suatu bidang keilmuan. Untuk itu, jadilah bagian dalam konvensi di area kita dan belajar untuk mencintai area tersebut. Dan yang terakhir, kejelasan. Dalam meramaikan suatu diskusi, kita harus memiliki kejelasan atas posisi, sudut pandang, dan arah yang kita tegakkan dalam diskusi. Nah, di dalam esai akademik ada tujuan penulisan akademik tentunya. Yang pertama, untuk melaporkan penelitian yang penulis telah lakukan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada penulis. Dan yang ketiga, untuk memberikan sudut pandang atau posisi penulis dalam diskusi atas subjek yang sedang ramai dibahas. Nah, dalam penulisan akademik, kita perlu menyampaikan keakuratan, sehingga dibandingkan menyampaikan suhu ruangan menjadi lebih dingin. Lebih baik disampaikan suhu ruangan menurun menjadi 15 derajat dari sebelumnya 25 derajat. Terdapat beberapa jenis tulisan akademik yang umum ada di komunitas akademik. Yang pertama, catatan. Sebuah rekaman tertulis dari poin utama sebuah teks atau perkuliahan yang digunakan secara personal oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, laporan. Deskripsi dari sesuatu yang telah dilakukan oleh mahasiswa, misalnya melakukan survei, mengembangkan suatu prototipe, dan lain-lain. Yang ketiga, proyek. Sebuah penelitian yang dapat dilakukan secara individu atau berkelompok dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa. Yang keempat, esai. Tulisan yang paling umum ditulis oleh mahasiswa dengan judul atau topik yang ditentukan oleh dosen, umumnya sepanjang 1.000 sampai 5.000 kata. Yang kelima, skripsi atau tesis atau disertasi.
Karya tulis terpanjang yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa pendidikan tinggi untuk menyelesaikan studi sarjana, magister, atau doktor dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir, artikel ilmiah. Tuliskan berdasarkan hasil penelitian yang mengikuti panduan penulisan ilmiah dari penerbit jurnal ilmiah untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Oke, untuk kesimpulannya apa sih teman-teman? Jadi, penulisan akademik adalah bentuk komunikasi yang menyajikan berbagai sudut pandang terhadap sebuah topik dalam konteks diskusi akademik, tanpa adanya kebenaran mutlak. Kualitas penjelasan suatu gagasan menentukan kualitas tulisan tentunya. 3 prinsip utama yang harus diperhatikan adalah kreativitas, konvensi, dan kejelasan, atau yang tadi kita singkat 3K. Baik, pelajaran kita sampai hari ini saja. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.